Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Mazmur 45 ayat 1 sampai 17 dan kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 25 yang dibacakan oleh Ibu Merliana, yaitu Mazmur 45 ayat 1 sampai 17, dan oleh Bro Eli dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Silakan Bu Merliana. Baik, Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua. Salam. Di live Zoom dan di live YouTube. Terima kasih buat Om Dika pelayanan pujiannya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Mazmur 45 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman. Akan Bro Eli. Ya, saya lanjutkan Yohanes 2. Bisa dengar? Jelas Bro Eli. Oke. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, amin. Untuk renungan firman Tuhan, silakan Pastor Yosef Pauja. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila kita selalu hidup di dalam kasih-Nya, dalam cintanya. Ya, praktek. Ya, Anda nggak mau praktek sih. Makanya nggak heran Anda puluhan tahun jadi Kristen, ya tapi juga kalau puluhan tahun jadi Kristen karena di gereja juga diajari nggak benar juga ya, sering kali ya. Khotbahnya itu cuma ngiming-ngimingi doang. Tapi Anda 1 tahun, ya kalau Anda belum mengalami perubahan, belum mengalami terobosan, Anda ada sesuatu, Anda mesti nanya sama Tuhan. Ya, jangan sampai lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun berarti Anda kudu ngulangi 8 tahun tuh saudara. Amatin deh kalau nggak percaya. Saya bukan mengintimidasi, artinya gini loh. Pencobaan dalam hidupmu itu ya, itu akan berlalu dengan segera ketika Anda responnya benar. Nah, untuk mencari respon yang benar, Anda harus punya logos dan rema. Karena Anda tidak mungkin punya rema tanpa logos. Salah-salah nanti remanya Mario Teguh. Nah, repot, jangan saudara. Harus benar-benar logos yang dari firman Tuhan. Ya, maka nanti Anda punya attitude yang benar, metanoia.
Ya, memang begitu saudara, nggak ada cara lain. Ketika responmu benar, nanti itu selesai. Badai itu reda. Kalau Anda dari kecil hidupnya kere, ya tiba-tiba Anda mengalami keberuntungan. Tetapi kalau Anda di dalam keberuntungan itu, ya Anda belum mengalami metanoia, itu namanya balung ireng, saudara. Balung ireng itu apa? Dasar sial. Udah dikasih berkat aja ya tetap sial, saudara. Ya ayam mati di lumbung padi. Itu namanya balung ireng, saudara. Anda udah ngalami metanoia ya. Kalau enggak itu Anda sial bener loh itu. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pernikahan. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang pernikahan, nanti kita ada pemberkatan nikah ya di Gereja Kana ya. Saya akan memimpin ibadah pemberkatan pernikahan. Satu, Anda yang masih jomblo ya, ingin diberkati, nanti saya berkati, nanti saya kasih sertifikatnya, sertifikat pemberkatan nikah. Ya. Itu nanti Anda sertifikat pemberkatan nikah itu ya tentu saja berguna, namanya pernikahan di gereja. Nah, Anda yang maksudnya jomblo-jomblo memang sudah mendapat restu, tapi kalau yang jomblo itu syaratnya orang tuanya harus ikut ya. Kalau mau pemberkatan nikah orang tuanya kudu ikut. Mengapa? Karena pernikahan yang benar itu adalah orang tua, berkat dari orang tua. Ya, bukan dari pendeta. Yang paling penting itu berkat dari orang tua, blessing dari orang tua. Jadi dua-duanya orang tuanya harus ikut. Nah, kedua, ya, Anda diberkati ulang pernikahannya. Ya, Anda yang sudah lama pernikahannya atau belum pernah diberkati, nah, kita berkati ulang. Ya, merasakan pernikahan di Kana. Apa sih istimewanya pernikahan di Kana? Tadi loh kata kuncinya. Biasanya orang menyajikan anggur itu yang enak di depan. Supaya mereka udah mabuk, anggur yang rasanya nggak enak pun ditelan juga sama mereka. Tapi ini anggur yang biasa taruh di depan, yang lebih enak malah di belakangan. Nah, itu kata kuncinya. Istriku minta tolong ditampilkan ayatnya itu. Istriku, istriku, ya ayatnya itu ya, yang anggur yang enak di duluan, anggur yang nggak enak di belakangan. Tetapi, saudara, para pelayan ini tahu apa yang sedang terjadi behind skin dari pernikahan mereka. Itu siapa para pelayan? Itu orang-orang yang konselingin orang ini yang lagi bertengkar ini, saudara, lagi ruwet ini. Masalah pernikahan, anggurnya habis, cintanya habis. Wah, lari ke psikiater, lari ke pelayan Tuhan, lari ke pendeta, lari ke sini. Lari ke pendeta, bukannya tambah benar, malah dimakan sama pendetanya istrinya. Nah, setan. Konseling laki-lakinya dari pendoa syafaat, malah selingkuh sama pendoa syafaatnya. Ya, akhirnya si pendoa syafaatnya bilang sama si istrinya, kamu tahu Tuhan berkata bahwa kamu harus ceraikan suamimu. Enggak taunya dimakan juga sama si pendoa siapa. Wah, kacau sekali, saudara. Nah, terjadi ya di Bandung ya. Dulu pernah saya cerita ya. Jadi itu di kalangan gitu tuh. Jangan percayakan pernikahanmu kepada pendeta dan kepada siapapun, saudara. Sebab sesungguhnya di dalam pernikahanmu, apapun ruwetnya, responmu yang benar itu yang menentukan. Makanya konseling pra-nikah sebelum nikah itu penting, saudara. Orang Yahudi melakukan konseling pranikah loh. Ya. Orang mau menikah itu dibekali dulu. Saudara tahu habis bar mitzvah, orang Yahudi habis bar mitzvah, kalau laki-laki umur 13 tahun, kalau perempuan umur 12 tahun. Mereka diajari untuk menjadi seorang laki-laki. Mereka diajari untuk menjadi seorang perempuan. Lalu setelah usia 15 atau 17 tahun, mereka kemudian ada yang pacaran. Nah, lalu mereka tahu dekat kan ada yang dijodohin, ada yang mereka minta sendiri. Mereka masuk dalam masa tunangan. Dalam masa tunangan ini, maka salah satu tinggal di rumahnya, saudara. Dan waktu tinggal di rumah mereka berdua, wah itu ketat sekali, saudara.
boleh pegang tapi nggak boleh tinggal di kamar, nggak boleh nyorok. Sebab kalau sampai ada apa-apa di luar tanggung jawab, saudara. Misalnya tiba-tiba perempuannya hamil, kayak kasusnya Maria sama Yusuf. Wah, ini siapa yang megang nih? Wah, nggak urusan nih. Nyatanya saya hamil di rumahmu kok. Nah, itu ya. Makanya ada ulangan 4 ya, ulangan 24 ya, kalau ada wanita yang berbuat tidak senonoh itu. Nah, itu ada tentang pernikahan, tentang perceraian. Saya nggak mau cerita itu. Kita ceritanya pernikahan. Bahwa ada persiapan selama 1-2 tahun, mereka dipersiapin, didudukin, diajari kerja, cari uang, bangun rumah calon suami istri ini. Siapa yang bertugas? Calon mertuanya dan orang tuanya. Ya, diajarin. Lalu mereka dipingit setelah mau menikah. Oke, dah dipingit, mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian disiapkan pernikahannya, baru pesta mereka. Ya, pestanya itu luar biasa, mewah, megah pestanya, saudara. Ya, wah itu pokoknya pesta pernikahan itu benar-benar jadi raja dan ratu sehari. Ya, persis tadi yang dibaca di Mazmur 45 tadi. Indah semuanya, saudara. Dipersiapkan. Tetapi kalau bagi orang Yahudi, setelah zaman Ezra Nehemia, mereka nggak boleh punya istri lebih dari 1. Sehingga apa? Sehingga mereka cari cara kalau sudah bosan sama istrinya, bosan kan? Wah, bosan sama istrinya, ya kan? Mereka kemudian diceraikan. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, nggak boleh cerai, karena Tuhan Yesus sama dengan aliran mazhab yang keras ya, namanya Rabai Syama, ya. Ada Hillel, ada Syama. Rabai Syama ini nggak boleh cerai, apapun alasannya. Yesus juga nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Loh, kalau gitu ngapain kawin katanya? Ya, pokoknya nggak boleh cerai. Karena Tuhan punya formulanya. Tuhan berharap Anda datang kepadanya untuk meminta formula dari pernikahan itu. Pak, taruhan Pak, kalau Bapak bisa bikin ini jadi enak. Nah, tadi, pernikahanmu itu motivasinya apa? Dari awal pernikahanmu itu pengennya seks. Begitu seksnya habis, ya mati rasa. Ya, pertama gubrak-gubrak olala bebe, ya, lama-lama keriput, lama-lama loyo. Ya sudah habis, bau lagi, ya kan, borokan lagi, kena eksim penyakit kulit lagi, macam-macam saudara. Namanya orang dimakan umur kok. Nah, lebih lengkapnya ada di kelas apostolik. Tetapi saya lagi cerita kepada Anda, apapun di dalam proses pernikahan itu bisa terjadi. Satu, masalah seks. Itu paling masalah. Dan selalu jadi biang kerok, saudara, masalah seks. Karena kamu menikah, orientasinya sudah seks. Dari awal sudah salah orientasimu. Ya kan? Ya menikah ya pengennya seks loh Pak. Nah itu. Ngaku juga kan. Menikah. Kalau mesti ditanya, orientasimu apa? Saya ingin mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Wah, hebat sekali saudara. Saya waktu konseling di pernikahan, saya ditanya sama konselornya kan, kenapa kamu ingin menikah? Saya bingung kenapa mau menikah, saya bingung saudara. Kenapa ya saya tengok-tengokkan sama anak. Kenapa ya mau menikah ya? Ya pengen aja menikah. Mungkin pacaran sudah 7 tahun, ya pengen hidup bersama. Simple, pengen hidup bersama. Dulu masih ini juga ya, terus diarahin sama dia saudara. Ya, dalam pernikahanmu, ya, karena kamu ingin saling melengkapi.
Karena kamu ingin progres dalam hidupmu. Dan kamu nggak bisa sendiri, kamu membutuhkan pasangan. Makanya jangan awali pernikahanmu dengan hutang. Wah, diwanti-wanti, saudara. Jangan sampai bikin pesta nggak ada duit lalu hutang. Jangan awali pernikahanmu itu dengan terrible things. Nggak ada diada-ada. Sederhana saja dan berbagai macam. Tapi apa motivasi Anda menikah? Nah, banyak hal ya. Itu nanti di kelas apostolik. Tetapi intinya sekarang pernikahan itu kita kembalikan. Ketika masalah itu enggak cuma seks, yang kedua masalahnya apa? Karakter, saudara. Anda mau cantiknya kayak apa, gantengnya kayak apa, perkasanya kayak apa, karakter. Akhirnya cerai juga. Akhirnya jeleh. Jeleh itu bahasa Belanda kuno banget, saudara. Jeleh itu artinya enak. Padahal cantik, saudara. Padahal ganteng, tapi enak. Megang aja, aduh udah gak kepengin lah, udah gak kepengin. Kenapa? Karena ngentutan misalnya. Karena suka memaki. Karena ya apalah, males. Dan banyak hal. Ya. Ketiga, masalah fisik. Ya, tambah lama, tambah gendut, bau. Ya. Dan segala macam. Nah, kalau Anda mengalami itu, Anda harus datang sama Tuhan. Anda membutuhkan logos dan rema yang benar. Mengapa demikian? Anda harus punya formulasinya untuk mengatasi itu. Karena pernikahan yang benar, semakin hari erosmu, nafsumu memang akan berkurang. Tetapi agapemu kepada pasanganmu seharusnya bertambah. Jadi ada eros, filio, dan agape. Ada hawa nafsu, persahabatan, dan agape, saudara. Cinta tanpa syarat. Di pertama kali menikah, maka erosnya besar, filionya besar. Agapenya dikit, kadang-kadang nggak ada. Iya kan? Karena teman, bersahabat, saya dengan anak kan bersahabat, udah lama. Pacaran 7 tahun, saudara. Ya dari saya kelas 3 SMA, anak kelas 1. Maka di situ ada eros, ada filio. Ya, dalam 7 tahun proses itu kita belajar agape. Sempurna, enggak sempurna, jauh dari sempurna. Lebih banyak eros dan filionya. Lebih banyak lagi erosnya. Pegang aja udah kayak setrum 24.000 volt, saudara. Udah langsung gitu ya, baru pegangan gitu. Gesekan kulit aja udah keter-keter, saudara. Begitu ciuman begitu ya bisa nggak tidur 3 hari 3 malam itu bayangin ciumannya itu, saudara. Ya harus diakui kan. Tapi kemudian di dalam pernikahan itu berjalan, ada simbiosis mutualisme. Saling membantu, saling membutuhkan apa. Di situ filionya makin besar. Persahabatan itu kita bangun. Simbiosis mutualisme. Banyak orang gagal di situ, saudara. Maunya take and give. Masalahnya, naturnya manusia itu take, nggak mau give. Iya kan? Dan akhirnya Anda tuntutnya take and give. Oh, cinta itu harus take and give. Salah, saudara. Kalau Anda berhenti di situ, lalu Anda cerai gara-gara Anda nuntut take and give, Anda tidak akan mendapatkan nikmatnya pernikahan. Karena pada kenyataannya Anda tidak akan realistis. Ya, masing-masing merasa saya sudah kasih 1.000, tapi dapatnya cuma 10. Ya, saya sudah give 1.000, ya, saya sudah ngasih kamu, tapi saya dapatnya 10. Rata-rata begitu. Ya, rata-rata. Dan menganggap lawannya itu sudah mengambil terlalu banyak dan kita rugi. Rata-rata begitu, saudara. Akhirnya erosnya tambah kecil, terus dia lihat teman sekolahnya. Take and give di situ. Take and give-nya cuman
take and give, tukar lendir doang. Ya kan, beli putus karena dia sudah punya anak. Kadang-kadang ya kebablasan juga ada yang kebablasan. Nah, kemudian makin tua, ya, kan sudah nggak ada nafsu, yang sudah prostatnya sudah nggak ada, katanya dia sudah nggak bisa, sudah impoten lah, nggak misalnya ya, atau sudah tidak bisa berproduksi lagi, atau istri yang sudah menopause, sudah parah ya, udah sama sekali nggak bergairah, akhirnya pegangan juga nggak ada gerengnya. Tapi karena dia mau dasarnya take and give, akhirnya tuntutan saudaraku. Ayo, hari ini dicatetin utangnya. Wah, saya ingat sekali ya dulu opa oma saya itu saling nyatet utangnya. Saling nyatet utang, mumet saudara ini kemarin utang ini ya. Aduh, tagih ini pagi-pagi. Ini kan rumahnya kan ini besar ya. Datangin kami gedok. Dok. Ini utang ini bayar buat ini. Mumet saudara, take and give itu. Hubungannya semoga aneh sekali. Saudara. Ya ada yang begitu ya, karena dia maunya take and give. Akhirnya ungkit-ungkit sak nenek moyang, saudara. Urusan nenek moyang, akhirnya ada utang ini, utang itu diungkit-ungkit, saudara. Mungkin utangnya apa, kapan hari diungkit-ungkit. Agapenya mati. Agapenya mati. Dan seharusnya erosnya erosnya sudah makin nggak ada, take and give itu sudah makin dewasa. Enggak, saya give and give and give and give. Saya nggak perlu take. Dengan saya give sama kamu, saya sudah senang. Lalu muncullah di situ erosnya makin lama makin agapenya makin besar. Yang benar itu maunya begitu, saudara, yang benar. Niatnya begitu, tapi pada kenyataannya nggak begitu kan. Niatnya pengennya begitu, iya Pak, teorinya begitu. Nah, makanya datang sama Tuhan. Kalau Anda tidak mengalami proses itu, pertama erosnya makin besar, lama-lama erosnya makin kecil, filionya besar. Ya di penghujung usia 30, 40, 50, filionya itu harusnya sudah stabil, maka agapenya makin besar, saudara. Begitu sudah 50 ke atas, harusnya agapemu yang tertinggal. Erosnya itu hanya bonus kalau masih ada. Ada yang umur 70, 80 masih koitus ya, masih berhubungan seks dengan istrinya. Ada, gimana caranya? Ya nanti di kelas apostolik diajarin. Tapi bisa, ada terjadi. Ya bisa. Dan tetap kudus. Tapi itu hanya sebagai bagian bonus. Ya. Filionya ya ada sekedarnya. Lebih banyak agapenya, saudara. Di saat itu Anda akan menemukan Tuhan. Dalam pernikahanmu dan anak-anakmu punya warisan ilahi. Nah, formula itu hanya Anda bisa dapat sama Tuhan. Di fase manapun Anda, begitu stuck, Anda harus datang sama Tuhan. Jangan putus asa, saudara. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Jangan akhirnya terus Anda pisahan, cerai, selesai. Jangan. Ya, kalau kamu tidak mau disalib pernikahanmu, disalib ya, anakmu nanti yang disalib. Kalau suami istri tidak mau disalibkan, tidak mau sangkal diri pikul salib, maka anak-anakmu yang akan disalib. Dan nanti akhirnya anakmu juga mengalami yang sama, anaknya lagi. Seperti kutuk. Ya, seperti kutuk. Ya itulah kutuk. Ya kan, dan iblis mau seperti itu. Nah, maka dari itu saudara, bagaimana seharusnya? Ya, sebelum menikah Anda harus punya bekal yang cukup, saudara. Ya, pasangan yang seimbang itu penting. Nah, formula itu nanti ada ya. Saudara tiap hari harus punya hubungan yang hubungan dengan Tuhan yang benar, dan Anda pasangan yang seimbang itu membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Saya dulu dengan Ana ya jelek kerohaniannya, saya jauh lebih dewasa. Tapi dalam prosesnya, akhirnya saya dengan anak kita satu level, saudara. Satu yok. Ya, hendaklah engkau menjadi pasangan yang seimbang.
Seimbang itu bukan sama-sama Kristen loh, enggak loh. Anda bahkan sama-sama Kristen aja bisa jomplang loh. Satu imbang, satu yok, ya. Satu Anda harus punya persiapan yang benar, termasuk uang, ya. Anda mau menikah, Anda harus sudah bekerja, apapun pekerjaanmu. Dan Anda mau menikah, saat menikah jangan tinggal di rumah orang tua. Lagi tunangan boleh, tapi begitu sudah menikah jangan tinggal di rumah orang tua. Karena begitu Anda tinggal di rumah orang tua, maka kamu tidak menikah. Kamu lagi jadi anggota keluarganya sana. Akhirnya jadi karyawan kamu biasanya. Nah, karu-karuan juga. Nah, persiapan-persiapan itu kudu matang, saudara. Satu yok itu penting sekali. Satu level, satu penanggungan. Nah, yang ketiga formulasinya itu Anda harus punya dari Tuhan, formulasi dalam pernikahanmu. Dan namanya formulasi itu ya seperti tongkat ajaib, saudara. Ya, Anda nggak bisa sekarang punya tongkat ajaib. Anda harus datang dulu sama Tuhan. Anda harus mengalami dulu, lalu, nah apa yang salah, itu nanti ada tongkat ajaib itu yang menyembuhkan. Wah enak ya langsung sembuh. Oh iya, tetapi Anda kan kudu ngalamin dulu, lalu tongkat ajaib itu menyembuhkan. Begitu loh. Dari mana kesembuhannya? Karena ada respon yang benar. Oh ya jelek pasti nggak mau respon, mendingan ganti Pak. Lebih gampang ganti daripada respon. Nah, adalah pernikahan itu adalah supaya Anda mengalami Tuhan, saudara. Ya, makanya ada Efesus 5 ayat 32. Ya, Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, pernikahan itu ya, tetapi yang kau maksud adalah Kristus dengan jemaatnya. Kalau Anda di dalam pernikahan itu melalui proses yang benar, ada sakit nggak ada. Ada proses sangkal diri, pikul salib. Dan Anda melewati fase-fase, bahkan fase-fase kritis dalam pernikahanmu, kamu akan mengalami Tuhan. Saya nggak bilang bahwa Anda yang tidak bercerai pasti mengalami Tuhan. Oh, belum tentu, saudara. Banyak orang nggak cerai satu rumah tapi udah nggak ada cinta lagi. Sudah garing, saudara. Ketemu, semua ngomong aja surat-suratan. Kadang-kadang ngomong, tuh bilangin sama mamamu, ini. Terus anaknya sama mamanya, sama papamu gini. Selama 10 tahun komunikasinya begitu. Selama 10 tahun komunikasinya lewat orang ketiga. Nggak taunya si suami sudah punya cem-ceman, istrinya udah punya berondong. Nggak akan ngalami Tuhan. Harus balik ke Kana. Ya di mana Yesus ubahkan air kopokan kaki itu jadi anggur. Anggur yang lebih manis dari sebelumnya. Kami mengalaminya, saudara. Nah, nanti kita akan cerita lagi ya di Israel. Kita akan cerita lagi di Israel untuk pemberkatan nikah. Saya akan buka daras dari kejadian Yohanes 2 ini. Pernikahan di Kana, darasnya saya buka lagi, saudara. Nah, karena itu panjang ya, atau di kelas apostolik saya juga cerita juga. Ya, nanti ringkasannya ada di Kana. Oke, jadi formulasi itu Anda datang sama Tuhan, datang berdua, saudara, walaupun lagi berantem, datang sama Tuhan. Kami datang berantem, saudara, berdoa sama-sama. Habis berantem, habis berdoa gebuk-gebukan lagi, saudara. Tapi kami berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Air kopokan itu ya, air pembasuhan itu, kemudian air pembasuhan itu dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur yang amat manis. Pernikahan kami sebelum ini, saudara. Ya,
pernikahannya menjadi indah. Oke, haleluya. Hari ini pernikahan itu menjadi lebih indah daripada waktu masih pacaran. Hati. Silakan, Pak Enardo.